المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadaratal muhtaramun wa zumratal mu'minun rahimakumullah. Bapak Ibu para peserta ta'lim rutin Masjid Jami Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kembali menyambung pelajaran kita pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kegiatannya selama 1 hari 1 malam. Bahwasanya pada pertemuan yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat sunnah tahajud, yang dimana sholat sunnah tahajudnya itu tidak lebih daripada 11 rakaat. Bacaan suratnya juga kita sudah ketahui bersama. Makasih. Bacaannya juga sudah kita ketahui bersama kaitannya dengan sholat yang dipakai, bacaan yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan keseriusan beliau dalam melaksanakan sholat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Kalau kalian jadi imam, maka ringankanlah bacaan kalian. Itu satu. Tapi ini berlaku untuk sholat wajib. Jika sholat sunnah Rasulullah SAW seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, melaksanakan sholat dengan begitu luar biasa. Kanjeng Rasulullah SAW dari mulai Al-Baqarah, lalu disambung Ali Imran, lalu juga disambung An-Nisa. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu ruhbanul lail, orang yang bersungguh-sungguh di malam hari. Maka orang yang bersungguh-sungguh di malam hari itu namanya mujahadah. Ya, orang-orang yang sukses malamnya itu menghidupkan malam, nanti akan mendapatkan satu makom. Makom itu tingkatan dalam keimanan, dalam keislaman, namanya makom inabah. Makom inabah, makom yang dapat dikabulkan segala permintaannya oleh Allah dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah. Nah, selepas melaksanakan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya tidur ayam, atau lebih kita kenal kemarin namanya power nap. Antara fase tidur pules sama tidur yang nggak pules, baru gitu. Kalau kata orang Ceger ngeleyet gitu ya bang ya, ngelenyep, ngeleyet apa ngelenyep? Ngeliep ya. Bahasa Jawanya apa Pak Ji? Ngeliap. Tapi bahasa orang baratnya keren ya Bu ya, power nap. Orang barat itu yang luar biasa. Jadi tidurnya itu kalau ada orang liwat, kalau ada orang bawa motor, bawa sepeda, itu kedengeran tuh. Ada orang beresin piring, beresin gelas, kedengeran. Karena fase tidurnya bukan tidur dalam posisi pules, hanya untuk mengembalikan stamina yang dipakai oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat tahajud yang begitu panjang. Ya merem doang bahasanya gitu ya, merem aja gitu, tapi mengistirahatkan badannya. Kira-kira 5-10 menit masuk waktu sholat subuh. Azan yang dikerjakan oleh Bilal bin Rabah azan. Selepas azan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunnah fajar namanya qobliyah fajar. Qobliyah fajar itu sholat sunnah fajar. Jangan diperdebatkan yang benar mana, sunnah fajar apa qobliyah subuh. Dua-duanya benar. Dua nama satu barang. Kayak saya kemarin nama kan banyak. Ada yang panggil Muhammad, ada yang panggil Suandi, ada yang panggil mama saya Andi. Guru ngaji pertama saya manggilnya Sandy. Di medsos Fernando Jose. Gitu. Di medsos yang nggak apa-apa kan Pak Ji ya? Namanya medsos kan gitu. Dan gitu. Jangan sampai ada orang nggak punya nama seperti halnya yang disebut sama Lindu Aji. Nama kamu siapa? Apalah arti sebuah nama? Oh salah. Nama itu doa. Jangan sembarangan. Nama itu doa. Saya orang Betawi, asli orang Ceger. Kok bisa nama Suandi? Jadi bapak saya lagi dinas, saya udah lahiran. Bapak saya dinas, lagi masa dinasnya itu di Tawau, Pak Haji. Tawau itu perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia. Tawau namanya. Mau pulang, Malaysia Timur ya, Kucing ya itu. Perbatasan Kalimantan dengan apa namanya Malaysia. Iya, lewat pakai speedboat gitu, pakai speedboat. Bapak saya lagi dinas di sana. Saat dinas lahir anak, kata dukunnya dulu Haji Mundin. Dukunnya Haji Mundin. Masih ada yang kenal nggak Pak? Kenal nggak Bang? Haji Mundin. Katanya orang sini katanya. Haji Mundin, orang pintu air ya. Haji Mundin bantuin lahir, suruh kasih nama, namain ya. Siapa namanya? Waduh, bapaknya lagi kagak ada lagi. Emak saya juga bingung, namain siapa ya? Dilalahnya ibu saya itu saat lagi ditinggal dinas itu ada orang tua lah gitu ya. Bahasa orang tua itu orang tetangga tapi dianggap orang tua. Itu namanya Pak Marto dari Pekalongan. Pak Marto dari Pekalongan. Dipegang-pegang kepala sini mah ceritanya gitu Pak Haji. Pegang-pegang, lah ini anak user-userannya 2, katanya begitu. Kata dia mantak miara sinden ini, katanya gitu ngomongnya. Kasih nama Suandi, gitu katanya. Aduh, saya bilang dikasih nama Suandi. Jadi makanya Betawi pakai nama Sunda, pakai nama Jawa ya. Suandi itu Jawa. Ini orangnya. Kan begitu. Lalu sama guru saya, Syekhina wa Murabbi Ruhina Mbah Maimun Zubair ditambah Muhammad, pakai O. Muhammad Suandi. Begitu. Saya pulang dari Rembang nambahin untuk tabarukan nama bapak saya Hasan, Muhammad Suandi Hasan. Jadi lengkap namanya sekarang kan gitu. Banyak macam-macam, ada yang bilang Hasan, bilang Suandi lah, macam-macam lah. Nah, saya kembali sholat sunnah yang dikerjakan antara abis azan dengan iqamah di waktu subuh, ada kalanya orang itu nyebut sunnah fajar. Dan ini sesuai literasi yang disampaikan Kanjeng Rasul. Ada yang bilang qobliyah subuh, yang bilang qobliyah subuh itu jumhur ulama. Yang namanya sunnah fajar itu ditafsiri sebagai namanya qobliyah fajar, qobliyah subuh, sunnah fajar itu. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan, 1 tahajud, 2 qobliyah subuh. Dengar-dengar nih Pak, harus ingat-ingat nih. Jadi yang namanya qobliyah subuh Rasulullah nggak pernah tinggal. Yang namanya tahajud Rasulullah nggak pernah tinggal. Artinya setiap hari, setiap saat, hatta faraqad dunya, sampai Rasulullah SAW berpisah dengan dunia, hanya ada 2 salat sunnah yang nggak pernah ditinggalkan. 1 tahajud, 2 namanya sunnah fajar atau qobliyah subuh. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, jika kita melakukan safar, misalkan Pak Haji pulang kampung ke Klaten ya, misalkan ke Klaten pulang kampung, maka karena sudah masafatil qasr, boleh jamak, boleh qasr. Konsekuensi bagi orang yang sudah melakukan sholat jamak dan qasr,
sholat sunnahnya hilang semua. Sholat sunnahnya hilang semua. Maksudnya yang ma'adal fardi, yang mengiringi sholat fardu. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, hilang. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, hilang. Tapi ada satu yang disebut ma'adal fardi selain sholat fardu itu harus dilakukan dan dikerjakan langsung oleh Rasulullah setiap saat, hanya qobliyah subuh saja. Jadi Kanjeng Rasul nggak pernah tinggal itu. Saking pentingnya rakaat fajar, dua rakaat sholat subuh sebelum sholat subuh. Sampai Rasulullah bilang rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang Islam yang mengerjakan sholat sunnah fajar itu dunia di tangannya. Insya Allah. Yang lain ngontrak. Kayaknya kalau ada anak muda Pak, nih kalau ada anak muda ngelamar orang misalkan cewek, saya seneng sama anaknya ibu, saya seneng anaknya bapak. Punya apa kamu? Saya punya 2 rakaat sholat sunnah fajar. Terima. Berarti ini orang hebat. Walaupun dia nggak gablek duit. Kira-kira kalau ada anak ibu dilamar sama orang nggak punya uang bu, tapi dia senantiasa mengerjakan rakaat al-fajar, percaya apa enggak? Percaya atau enggak? Kayaknya sih enggak. Waduh, anak saya ntar dikasih makan apa? Anak saya dikasih makan apa? Bu, ini pengalaman pribadi saya. Saya santri. Dan santri itu, kalau santri pondok salaf itu berbeda dengan santri seperti Ustaz Tajuddin yang sekolah, Ustaz Miftah sekolah. Saya nggak sekolah. Saya itu hanya dipaksa lulus SMP. Dipaksa lulus. Maksudnya dipaksa lulus itu, ya lulus dipaksa gitu Pak. Pokoknya ngerti lah gitu ya. Dipaksa lulus gitu. Lalu saya mondok pesantren. Nggak punya ijazah SMA. Nggak punya ijazah apa-apa. Di pondok pesantren Sarang itu ada ijazah namanya syahadah berbahasa Arab. Itu nggak bisa dipakai untuk kuliah, nggak bisa. Dulu ijazah kami itu namanya ghairu muaddalah, tidak disamakan. Tapi kalau keluar negeri bisa Baji. Saya tuh pas pengen pulang rencananya gitu, sudah dinyatakan pulang, kata guru saya Mbak Umar Faruk, "Cung, kowe kudu mulai. Sudah kelamaan di pondok," katanya. Begitu ngomongnya. Waduh, kelamaan. Padahal ngapunten nggih Bu, mohon maaf Bapak, saya di pondok pesantren nggak pernah ngaji. Di pondok pesantren nggak pernah ngaji Pak Haji. Saya itu baru mau ngaji nih, bawa kitab. Kata Mbak Umar begini, "Arab mendi kowe Cung." "Ngawas Pak Kiai." "Ora usah. Anakku panas. Daftar dokter sana di puskesmas." Daftar dokter. Udah selesai daftar, anaknya saya bawa, selesai, pulang mau nenteng kita, pengajian udah bubar. Itu zaman saya ngaji begitu. Jadi saya leladen Bu. Khadim itu apa ya? Khidmat. Pembantunya kiai. Saya. Tapi saya bagian luar. Maksudnya bagian luar itu saya termasuk orang yang ngurusin tambak bandeng. Jadi kiai saya, Kiai Umar Faruk itu punya tambak bandeng 2 hektar, saya pengelolanya. Direkturnya saya. Pangapunten, saya yang ngelola itu. Kalau malam jam 2 dibangunin, "Cung, bangun, ada apa?" Air belum, tambak belum diairin, langsung bawa pacul, pakai sepatu bot, ngairin sawah. Kira-kira kalau santri sekarang ada nggak yang begitu ya? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Ustaz Tajuddin begitu nggak? Di Munjul mana ada tambak lah, kan begitu, kebon ya. Bawa pacul, jam 2, setengah 2 itu mulai itu ngairin. Nanti sebelum subuh, jam 4 sudah masuk ke pondok lagi. Kata kiai saya, "Tugas kamu juga tuh ngairin kolah air Pak, buat wudhu sama mandi anak wanita, santri wanita itu saya yang nimba. Jadi di pondok pesantren nggak ada jet pump, nggak ada sanyo, adanya timba. Makanya dulu badan saya kayak adera ya Bang. Udah gede badan saya. Bener, pas pulang kata mama saya, "Lu makan apa gede begitu?" "Makan orang tiap hari nimba." Nimbanya buat 500 orang Bu.
Buat 500 orang. Jam 4 itu nimba, setengah 6 baru kelar. Berlima nimba itu. Nimba berlima. Nimba, ngerek. Itu yang namanya kolam gedenya luar biasa. Buat mandi 500 orang. Kalau anak ibu sekolah, terus disuruh ngerjain hal-hal yang kayak gitu sama guru, kira-kira ridho apa enggak? Kata bapaknya, saya titipkan anak saya buat belajar, bukan buat nimba. Perbudakan era modern katanya. Walah, perbudakan. Saya sadar diri Pak Haji, otak itu nggak cerdas-cerdas amat. Ya goblok lah. Mau nggak cerdas-cerdas ya goblok, apalagi namanya. Bersaing itu nggak mungkin. Secara akal, saya ngambil ridhonya guru aja dah. Satu kelas dulu zaman saya Bu, itu ada namanya Gus Yasin, Taji Yasin. Sekarang Wagub di Jawa Tengah. Satu kamar itu sama saya, satu angkatan. Gus Yasin. Ada lagi adiknya Gus Baha, namanya Gus Umam. Gus Umam itu, Gus Umam lebih hebat dari Gus Baha itu, lebih pinter dari Gus Baha. Gus Umam sekarang jadi ketua P3 Kabupaten Rembang, cuman berpolitik kan begitu ya, macam-macam lah. Kayaknya pinter-pinter. Saya itu pernah ranking 2, sering ranking 2, tapi dari 50 orang dari belakangnya. 48, 49, 48, 49. Ya pinter lah, 50, 49 pinter. Jadi kalau ngandalin otak kayaknya nggak keturutan ini. Makanya saya ikut sama kiai. Saya kalau belajar kayaknya nggak bener ini, nggak masuk. Saya minta syafaat aja dah. Ya sudah, jadi dalamnya gitu. Narikin timba. Masya Allah, luar biasa. Orang-orang yang kayak dulu tuh begitu. Sekiranya anak kita sekarang begitu apa enggak? Ibu, kalau mondok itu nyari kayu dulu buat masak. Tuh waktu zaman saya Rembang, masak. Masya Allah, pakai kayu. Tiap pagi saya masak nasi. Airnya dilebihin dikit. Lalu saya ambil kasih gula. Tiap pagi minum susu enak. Air tajin. Oh, nggak ada susunya. Adanya air beras. Lebihin dikit segelas, nanti kasih gula. Paling enak itu. Udah pernah belum, Bu? Itu obat tolak jin. Jin nggak mau itu minum air tajin. Rasanya luar biasa. Masya Allah. Jadi pondok sarang itu pondok paling susah. Adanya di pesisir, Bu. Jadi kalau ini pondok saya, itu depan udah laut itu. Maka kalau mau ngajak jalan-jalan saya jangan ke pantai. Saya dari 94 sampai 2008 di pantai. 2004 dari 94 sampai 2007 saya di pantai aja ngeliatin laut. Jadi kalau diajak, ya ayo kita kancol, nggak nafsu. Laut, ngapain kan begitu? Masya Allah, ini luar biasa ini. Masya Allah, tuh santri dulu, masak, nyuci sendiri. Ada lagi Bu, kalau di Rembang itu susahnya, di pondok kami itu nggak ada airnya sedikit. Jadi kalau saya mau mandi itu harus jalan 4 kilo. Rembang, 4 kilo. Jadi kalau mandi itu asar saja. Mandi asar, bebersih, rapi, nanti bawa drigen 10 liter, 20 liter buat mandi sama wudhu subuh. Begitu saya bertahun-tahun. Kira-kira anak ibu kalau jalan gitu nyari air ada nggak kayak gitu ya? Kayaknya susah banget. Anak sekarang mau sekolah kasih motor, gede sedikit kasih mobil. Kuliah pakai mobil. Wah, enak bener. Saya pernah ngomong sama bapak saya, Pak, saya mau kuliah. Sono, beliin motor lah. Kagak. Begitu. Akhirnya saya kuliah di UIN itu naik Kuantas Bima. Itu kayak ikan peda, Bu. Masya Allah, di sudut-sudut masuk itu. Masya Allah, Kuantas Bima tahu sendiri 510 itu. Naudzubillah summa naudzubillah. 4 tahun saya begitu. Jadi ada belajar itu jadi ada enaknya gitu. Ada ceritanya. Anak ibu belajar biasa-biasa aja. Nah, saya mau kembali. Santri itu nggak punya yang namanya ijazah. Nggak punya. Sekolah begitu-begitu aja. Ngaji doang. Pulang itu saya bingung, Bu. Ya Allah, mau kerja apa ini saya? Ijazah nggak punya. Maksudnya formal gitu ya. Kemampuan bikin tambak. Di Ceger mana ada tambak?
Saya tuh bikin bandeng presto gitu Pak Ji. Nanti itu yang bandeng Juwono itu dari Rembang itu, Pak. Dari Rembang bandengnya. Itu termasuk satu di antara petani Rembangnya itu saya sama guru saya. Ya Allah ya Rabbi. Bingung saya. Mau pulang ini mau ngapain ini saya? Pulang. Ah, pokoknya masa iya sih nggak hidup. Nyasar di Manggarai, Pak. Dagang skotlet, pasar rumput. Dagang. Terus ikut sama nenek saya pabrik tahu. Nenek saya di Grogol punya pabrik tahu, bikin pabrik tahu, ikut pabrik tahu kan gitu. Pokoknya setiap usaha yang saya masukin pasti bangkrut. Kata nenek saya, udah lu gak usah ikut dagang. Kata gitu. Emang kenapa? Baru kali ini usaha tahu bangkrut gara-gara lu, kata gitu. Ya Allah, kata kita. Ampun. Ah, pokoknya repot, Bu. Giliran saya mau kawin, Bu. Kawin, ngomong sama bapak saya, Pak, saya mau nikah. Sudah bilang sama Abah Maimun. Sudah? Iya. Ya sudah nikah, insya Allah nanti bapak sumbang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datang ke mertua tuh, calon mertua. Mertua saya santrinya Mbah Maimun. Ngomong begini, kamu disuruh apa sama Mbah Maimun? Saya cuma disuruh nganterin surat ini. Pas disuruh, oh iya, Cak, keluar Cak. Keluar istri saya, serut. Udah masuk lagi. Masuk. Udah pulang. Kata Mbah Maimun apa? Kata Mbah Maimun, kamu demen apa enggak? Wah, itu kutilang, Bu. Istri saya itu kutilang. Kuning tinggi langsing. Saya itu nih Pak Ji, saya itu kutilang istri saya. Akhirnya kata saya, buru-buru dah Bah, daripada nanti dia sadar kan gitu. Jangan-jangan dia lagi ngantuk, buru-buru sadar, kalau gitu saya takut juga. Kira dikawinin kan gitu. Kawin, sebelum kawin kata saya ngomong gini, saya nggak punya apa-apa. Yang punya harta, yang punya duit, bapak saya nggak punya apa-apa. Saya santri, ijazah saja nggak punya. Kata mertua saya begini, gue pengen tanya sama lu Tong. Tanya apa Pak? Kira-kira qobliyah subuh lu ketinggalan apa kagak? Begitu ngomongnya. Ya enggak lah Pak. Tiap subuh saya datang duluan buka masjid. Waktu itu musola Nurul Ilmi SMP itu. Saya buka musola, saya sholat subuh dan sebagainya. Oh alhamdulillah. Udah, itu cukup. Yang kedua, nggak usah punya apa-apa. Cukup hafal surat penganten. Udah begitu doang. Dalam hati saya, ya surat penganten enteng. Surat Ar-Rahman di luar kepala, surat Ar-Rahman mama saya gitu, nggak usah pakai ngeliat Quran, hafal. Akhirnya dikawinin. Saya tanya sama bapak saya, sama mertua saya, Pak, kenapa anaknya mau dikasih sama orang yang nggak jelas ekonominya? Ekonomi mah bisa dicari Tong, tapi yang dua itu enggak. Katanya begitu. Bener-bener percaya, hidup tuh anak saya. Hidup tuh istri saya sampai hari ini. 13 tahun kawin. 12 tahun, Deng. 12 tahun hidup. Jadi urusan harta itu sebenarnya bukan patokan. Tapi kalau ada anak ibu dilamar kira-kira nggak punya ijazah, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, bisanya ngaji, diterima apa enggak? Bu, yang datang santri kuluk, hanya pakai sarung. Bu, kulo demen pengen sama anak ibu, tapi saya nggak punya kerjaan, kira-kira diterima? aduh, kira-kira Pak Haji terima nggak? Enggak. Oh, terang-terangan orang Makassar sih. Belum uang pinainya kan gitu, uang pinai, uang sirihnya kan begitu. Wah repot. Kayaknya saya juga nyadar tuh kayak begitu. Tapi orang-orang yang disebut sama Rasulullah 2 rakaat sholat sunnahnya kalau tidak tinggal, maka khairum minad dunya wa ma fiha. Dunia seisinya milik kita, pegang itu. Maka saya kasih tahu ibu bapak, kalau nyari mantu itu yang dimana ada anak muda sholat subuh berjamaah, cari itu. Nggak mungkin keliru. Hampir dipastikan anak muda nggak ada yang jamaah subuh, percaya sama saya. Kalau ada, kal ghurabil akrab, bagaikan burung yang namanya burung gagak warna putih, susah dicari. Maka kalau ada, ambil. Coba lihat kalau nggak percaya sholat subuh berjamaah, Pak Haji Sri lagi, Pak Haji Tamrin lagi.
Ya kan? Pak Jusri lagi. Mudahan dikit. Ya imamnya. Kalau nggak Ustadz Miftah, ya Ustadz Tajuddin. Tapi kan udah agak sepuh juga, udah agak tua juga kan gitu. Mang Eno kelihatannya aja muda, umur mah tua. Iya. Mohon maaf, kalau Sabtu di Ceger itu ada majma' muassalah bainal ulama wal umaro. Safari subuh. Haji Muhammad itu ya. Haji Muhammad. Lihat orangnya. Ada nggak anak muda di situ? Hampir senior semua. Saya nggak ngelihat ada anak muda. Nggak ngelihat itu ada anak muda itu. Kenapa? Karena anak muda yang datang di waktu sholat subuh itu orang yang sangat gharib, orangnya sangat sedikit. Kenapa? Pahalanya luar biasa, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, Kanjeng Rasul itu, Bu, nggak pernah lepas sholat sunnah itu, nggak pernah hilang itu sholat sunnah yang itu. Tapi yang lain selalu ditinggal. Kalau dia safar, kalau beliau safar, beliau perang, yang namanya qobliyah ba'diyah hilang, tapi qobliyah subuh nggak pernah hilang. Ini hebatnya Rasulullah. Konsekuensi sholat jama' sama qasar semua ma'adal fardi hilang, tapi sholat sunnah subuh nggak hilang. Masya Allah, ini luar biasa Kanjeng Rasulullah. Maka Rasulullah ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya rakaat fajar ini dikerjakannya kalau bisa di rumah. Kalau bisa di rumah. Dan sunnahnya memang di rumah. Sunnahnya paling top itu di rumah. Kalau rumahnya hitung-hitungannya kayak Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul kan rumahnya dekat banget itu. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumah dengan tempat khutbahnya Rasul itu namanya raudhah, dekat banget. Yaitu rumahnya Kanjeng Rasul, ini tempat sholatnya. Maka Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnahnya di rumah. Kalau ada orang yang agak jauh, kok masjidnya misalkan di Al-Hidayah, pengen mengerjakan sholat sunnah di rumah, kok kalau hitung-hitungan ketinggalan, ya harusnya di masjid. Kayak saya nih misalkan, kan agak jauh tuh, lintas RW. Iya, ini kan RW 1 ya? RW 5, ini RW 5, saya RW 3. Mau jalan ke sini, subuh, ada pengajian misalkan, pengajian subuh Pak Ustadz, siap, misalkan gitu, jalan. Misalkan sholat subuhnya di sana, di sini, ternyata saya sholat sunnahnya di sono, di rumah. Kayaknya nggak akan keburu. Pakai motor aja kira-kira 3 menit lah ya, 3-4 menit kan begitu. Sedangkan sholat sunnah itu kan ya 2-3 menit lah, ketinggalan itu. Maka jangan dipakai alasan sholatnya di rumah, sholatnya di masjid itu bagus. Begitu kalau yang agak jauh. Kalau rumahnya dekat sih nggak ada masalah. Ke Ustadz Tajuddin nyampur sama masjid, jangan masuk dulu, di rumah dulu sholat sunnahnya, itu bagus itu. Nah kayak Bilal begitu, kayak Bilal itu azan, Rasulullah sholat sunnah. Sholat sunnahnya sholat sunnah 2 rakaat yang dibaca sama Rasulullah ba'dal fatihatil ula, setelah fatihah yang pertama Kanjeng Rasul bacanya alam nasroh. Fatihah yang kedua Rasulullah bacanya alam taro. Kata sabdanya Rasulullah, man qara'a alam wa alam lam tusibhul alam. Siapa orang kena alam nasroh dan alam taro, baca alam nasroh dan alam taro di antara 2 rakaat salat fajar itu, lam tusibhul alam, kagak kena alam yang ketiga. Alam yang ketiga itu makna daripada ahli hadis ay alamul faqri wal dhulli, satu kefakiran. Jadi kalau kita kurang duit, fakir, miskin, lihat sholat sunnah 2 rakaat fajar apa enggak. Jadi kalau mau kaya, baca itu, motivasi, tapi hanya motivasi saja, jangan saya pokoknya harus sholat biar kaya. Ya nggak kerja mah percuma, kan begitu. Harus kerja. Ya kalau nggak kerja minimal punya kontrakan lah 100 pintu kan begitu. Kaya insya Allah kan gitu. 100 pintu kalau sejuta saja udah lumayan kan begitu ya. Gitu. Qara alam wa alam nasroh alam taro, lam tusibhul alam ay alamul faqri, maksudnya adalah alam penyakit miskin, hina, kehinaan. Ay dzulli, dan penyakit yang membuat kita hina. Kena penyakit, lumpuh, stroke dan sebagainya. Kiranya jadi kita terhina. Oh, tadinya tuh orang kuat. Ode. Bu, mohon maaf. Ada orang namanya Agung Hercules. Kenal ya?
artis itu sudah wafat. Dia binaragawan, Agung Hercules. Badannya besar, dikasih penyakit sama Allah, kanker otak. Seperti halnya dulu Gun-Gun, si Gun-Gun itu kena penyakit stroke di otak itu, pembengkakan, dioperasi, diambil penyumbatannya, badannya merosot. Saya baca beberapa artikel, baca itu dicibir karena gaya hidupnya dan sebagainya kan gitu. Itu namanya penyakit yang bikin hina. Kalau kita baca alam nasrah, alam taro, hilang penyakitnya. Atau kalau dikasih penyakit sama Allah terkendali. Saya pernah cerita, saya ingat saya di sini. Bapak saya itu 2005, Pak. 2005. Tapi konon kena sakit gulanya tahun 1996. Ya, kena gula itu 1996. Beliau itu lagi dinas, itu hobinya minum Coca-Cola. Tapi dicampur sama susu. Susu putih pakai Coca-Cola, minum es. Begitu. Habisnya 1 liter setiap hari itu. Tahun 96 itu katanya. Zaman-zaman ninja, Pak. Zaman-zaman ninja. Pernah denger ya? Zaman ninja. Zaman kolor hijau. Nah, nanti kan lama-lama kejadian tuh 98 tuh pecah tuh kan gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Minum apa namanya Coca-Cola sama itu. Kena penyakit gula. Parah Pak Haji. Parahnya luar biasa. Bahkan sampai pada luka kakinya bapak saya itu. Tahun 2005 itu di Cipto, diponis bapak saya. Pak, bapak harus dengar. Ada apa? Kalau penyakitnya kayak begini sudah komplikasi katanya, maka bapak itu hanya menyisakan waktu 1 tahun paling lama. Begitu ngomongnya. Kata bapak saya terima, saya ridho, saya siap. Begitu bapak saya ngomongnya. Karena memang sudah gagal multi organ, Bu. Bapak saya itu. Iya. Hanya dari gula awalnya, penyakit macam-macam ada. Hipertensi apa semuanya ada lah pokoknya. Banyak sekali. Lalu saya ngaji di Puspom. Di Al Barokah itu. Pusat Polisi Militer, setiap hari Sabtu malam Minggu. Ngaji. Bapak saya pesertanya. Kok dilalahnya dengar hadis ini. Pulang dia ngomong begini. Dia manggil saya, "Entong kan? Tong, nanti Bapak pengen ngobrol ya." "Iya, Pak," kan gitu. "Naik nanti ke atas rumah ya." "Iya." Naik ke rumah saya ngobrol. "Itu hadis beneran itu?" katanya kan gitu ngomongnya. "Emang kenapa, Pak?" "Bapak diponis sama Allah, sama dokter 1 tahun lagi nih umur kan gitu. Kira-kira kalau Bapak amalin itu berhasil apa enggak?" "Coba aja, kalau mati mah tinggal kubur, Pak." Saya bilang gitu ngomongnya. Saya kan anak kurang ajar kan. Kalau mati mah tinggal kubur, Pak, saya bilang kan gitu. Tapi saya emang sama Bapak akrab gitu, suka bercanda. Ada bapak saya amalin. 2005, Bu. 2005, nggak mati-mati itu orang tua. Bener, 2005, 2006, 2007. Harusnya 2006 itu wafat. Dinyatakan begitu ya. Ternyata wafatnya 2015. Berarti maju berapa itu? 10 tahun. Masya Allah. 2005 divonis hanya 1 tahun, ternyata wafatnya wafat juga 2015 tapi. Berarti kan prediksi dokter meleset. Bahkan setelah 2006 masih survive, Pak. Dia datang lagi ke rumah sakit, dokternya yang meriksa udah mati. Duluan mati. Kata bapak saya, "Nggak bener nih dokter, gue yang dia vonis mati, masa dia mati duluan?" katanya. Tuh, namanya umur gak ada yang tahu. Ini Allah luar biasa. Tapi yang jelas, bapak saya termasuk orang yang membuktikan hadis ini. Sodaqtur Rasul. Bener apa yang dikatakan Kanjeng Rasul. Man qara alam wa alam lam tusibul alam. Yang baca alam nasr alam taro sembuh. Nggak ada penyakitnya. Jadi kalau cuman puyeng aja mah, Bu, obatnya nggak usah minum Misagrip. Usah minum Panadol. Sholat 2 rakaat. Alam nasr alam taro baca, hilang penyakitnya. Percaya sama saya. Itu Kanjeng Rasul baca alam nasr alam taro. Yang kedua, sesekali Rasulullah rakaat ula baca setelah Fatihah, di rakaat awal bacanya kuliah. Rakaat kedua bacanya kulhu. Kul. Oh, ini hafal bener ini. Kul ya, kulhu. Siapa orang yang ketika sunnah fajar sesekali membaca kuliah dan kulhu, maksudnya diselang-seling gitu ya, Bu ya. Hari ini mungkin alam nasr alam taro, besok kuliah kulhu. Begitu. Caranya bagaimana terserah saja. Ini kan teknis kalau cara mah, nggak bisa dipersepsikan, nggak bisa disamakan. Maka yang baca kuliah kulhu, bara'atum minan nifaqi,
Allah jamin orang itu hatinya hilang kemunafikan, nggak ada sifat kemunafikan. Kadang-kadang kan kita, apa yang kita ucap hati kita beda tuh ngomong, apa yang kita mau mulut sama hati nggak sinkron. Kadang ngomong ke sana beda, ke sini beda, sehingga orang berantem aja kayak adu jangkrik kan gitu. Kita nifak. Nifak itu bahaya sekali. Nanti Bu, Fir'aun itu kan Masya Allah luar biasa, melampaui batasnya, sangat luar biasa. Sampai pada puncaknya Fir'aun itu mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi, harus disembah. Itu kata Fir'aun. Itu puncak kedurhakaan. Maka mohon maaf ya, kalau ada pejabat di Indonesia kok disamain sama Fir'aun, saya nggak percaya itu. Nggak boleh. Nggak ada pejabat Indonesia, presiden Indonesia yang ngaku sebagai Tuhan tuh nggak ada. Fir'aun itu puncak ketohoannya, puncak kedurhakannya kepada Allah, mengaku Tuhan untuk disembah. Masya Allah, ini kan udah luar biasa. Di Indonesia emang ada yang ngaku, tapi cuma baru ngaku nabi, baru ngaku nabi dari Gunung Bunder, deket tetangganya nih. Jauh katanya, Musodek. Betapa di Gunung Bunder turun dapat wahyu katanya. Lah kalau di Bogor mah kan dapatnya Tales, kudunya gitu ya, kudunya kan gitu. Ini mah dapat wahyu, Musodek. Ada yang lebih hebat. Ada yang ngaku jadi malaikat Jibril. Lia Aminuddin, itu alumni UIN itu. Alumni UIN, tadinya tukang bunga, ngaku jadi Jibril. Ditangkap sama polisi Indonesia. Hebat nggak tuh, malaikat Jibril ditangkap. Untung ngakunya malaikat Jibril, kalau Israel itu aman kita, malaikat ditangkap. Ya Allah ya Rabbi, itu Masya Allah. Itu masih biasa, ngaku malaikat, ngaku nabi, biasa itu menurut saya. Walaupun luar biasa, kasus luar biasa. Ada orang di puncak kedurhakannya ngaku Tuhan. Masya Allah, ini nggak main-main. Sudah ngaku tuh Tuhan, wajib disembah. Namanya Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun laknatullah itu ngaku Tuhan. Tapi Fir'aun yang segitu melampaui batasnya, nanti dalam neraka itu hanya di atas lapisan neraka saja. Namanya matni jahannam. Jadi neraka jahannam itu neraka paling atas. Paling atas. Tapi kalau ada orang umat Nabi Muhammad SAW melakukan atau punya sifat kemunafikan, ditaruhnya paling dasar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Paling bawah, keraknya. Bayangkan, orang yang sangat luar biasa melampaui batas ditaruh di atas neraka itu, di atas. Kalau kita punya sifat kemunafikan, maka di bawah, paling bawah. Berarti paling jelek itu sifat munafik. Masya Allah. Maka kata Rasulullah SAW, tindakan preventif itu tindakan jaga-jaga agar kita nggak kena sifat munafik. Satu, kata Rasulullah SAW, kalau sholat sunnah yang namanya sholat sunnah qobliyah fajar itu baca suratnya kulya kulhu. Lalu ketika cebok, ketika istinja, baik dari buang air kecil atau buang air besar, baca doa Allahumma tohir qalbi minan nifaki wa hasnin farji minal fawahishi. Baca tuh doanya biar terhindar dari sifat kemunafikan. Maka ini dianjurkan Rasulullah, bacanya alam nasro alam taro, sesekali kulya kulhu. Selesai sholat Rasulullah keluar rumah. Ketika keluar rumah masuk masjid, Bilal qomat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi Rasulullah keluar rumah, masuk masjid, Bilal qomat. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Bilal qomat, Rasulullah baru keluar rumah. Qomat dulu, baru Rasulullah keluar rumah, masuk masjid. Ini dalil bahwasanya sunnah imam itu masuk mihrab belakangan. Sunnah, Ustaz Tajuddin, kalau mau masuk masjid itu belakangan. Di Al-Hidayah enggak, dia azan, dia qomat, dia ngimamin, dia makmum juga.
Ampun. Padahal sunnahnya imam itu masuk mihrab ini, atau masuk masjid lah bahasanya ya. Masuk masjid, masuk musola, tempat sholat itu sunnahnya datang belakangan. Berarti sholat didirikan itu karena imam sudah tiba, bukan nungguin jamaah. Kalau kita kan kagak, makmum nih, kagak tahu diri emang makmumnya kadang-kadang juga. Datang ke masjid udah lihat, udah tahu itu ada 1 menit lagi. Kayaknya kalau sholat sunnah 1 menit itu nggak mungkin itu keuber. Dia pakai sholat juga. Habis sholat yang komat, Pak Haji Tamrin kan biasa komat tuh. Ayo komat Pak Haji, tar dulu ada yang sholat itu. Ditungguin. Jadi mohon maaf ini, yang komat terlalu banget nungguin. Yang makmum kagak ngerti. Harusnya kalau udah terlambat nggak usah sholat, ikutin. Atau mungkin dia sholat ternyata komat, maka makmum harus membatalkan sholatnya. Karena sholat fardu dengan jamaah itu sunnahnya luar biasa ketimbang qobli atau tahiyatil masjid. Kalau kita kan enggak, tungguin, udah selesai datang lagi atau lagi tungguin lagi, terus saja begitu. Kapan sholatnya ini? Kapan sholatnya? Maka yang namanya waktu sholat itu diatur. Kalau subuh itu maksimal 7 menit. Maksimal 7 menit. Tunggu. Apa iya baca alam nasr sama alam taro 7 menit? Nggak mungkin. Paling top 4 sampai 5 menit. Paling lama itu. Paling lama 4 sampai 5 menit. Maka selesai 7 menit, kalau imam sudah masuk, langsung dirikan sholat. Kenapa? Karena posisi sholat itu karena imam. Karena imam, bukan karena makmum. Kalau makmum mah bisa nyari, kecuali nggak ada imam, tungguin. Sampai terbit matahari juga nggak ada imam. Begitu mau gimana? Kadang-kadang kan gitu kita mah. Dorong kanan, dorong kiri. Ayo, sono, tar dulu. Gua kan tua doang. Lu dong yang agak mendingan. Sama nih lagi sakit tenggorokan. Padahal mah pada kagak bisa. Begitu. Kayak di sono. Kayak di sono tenem kan gitu. Dorong-dorongan sholat sampai pada, mohon maaf Bu, sampai pernah berantem. Bener ini. Cuma saya ceritain aja nih, saya ceritain. Sebenarnya nggak boleh diceritain kan gitu. Dorong-dorongan sholat, saya sengaja mau datang ke belakangan di musola. Saya datang belakangan aja, gue gedeg banget kan gitu. Ngimamin mulu tiap subuh, kagak ada yang ini. Biarin tuh, giliran udah qomat, udah azan, kagak ada yang imam. Lalu maju, saya liatin aja kan gitu. Biarin kan gitu. Giliran itu ada orang masih muda, udah lu aja dorong, sampai nyungsep itu orang. Bapak kan gitu. Lu mau berantem sama gua, kata ngajakin. Lah bukan berantem, ngimamin. Lah kagak bisa kan gitu. Orang kagak bisa ngimamin disuruh ngimamin. Kira berantem, baru saya keluar, masuk. Alhamdulillah, Pak Ustadz datang kan gitu. Dalam hati saya, gua udah ngeliat kan gitu. Ngimamin. Makanya harus bisa semuanya. Minimal Fatihahnya lulus. Kayak di masjid sebesar ini, sebagus ini, kudunya ada pengajian tahsin. Ada ya? Ada nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak? Ibu-ibu saja. Bapak-bapak nggak ada yang mau ngaji Pak tahsin. Ini Ustaz Tajudin suaranya enak, bacanya bagus, belajar tahsin. Minimal Fatihahnya lulus. Minimal Fatihahnya lulus. Bu, saya dulu ngaji Fatihah. Saya ngaji Fatihah di Arjawinangun, Cirebon. Ngaji Fatihah di Arjawinangun sama Abah Umar namanya. 7 bulan. 7 bulan. Nggak bisa 7 bulan saya. Baru bisa 7 bulan. Dianggap Fatihah selesai. Terus abis baca Fatihah, baca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Begitu. 22 hari. 22 hari. Baru dinyatakan lulus. Itu kan alumni Kempek. Mbak Umar itu kan pondok pesantren Kempek. Susah luar biasa. Dalam hati saya, ya Allah, pengen jadi orang Islam susah amat. Saya bilang, baca Fatihah susah banget kan gitu. Ibu kalau baca Fatihah lulus berapa lama? 2 minggu sudah khatam. Masya Allah. Susahnya luar biasa. Nih Ustaz Tajudin kan suaranya enak gitu. Kalau saya kan suaranya sumbang menjelang pales. Sumbang menjelang fales. Percampuran antara fales sama sumbang. Yang nggak enak maksudnya begitu.
Itu cari guru Quran biar bisa baca Quran, biar bisa baca Fatihahnya, minimal Fatihahnya lu lulus. Kenapa? Satu waktu ada imam kita nggak bisa datang, kita harus bisa mewakili, kan begitu. Nggak boleh orang lain, takutnya orang lain kuculuk datang ke rumah kita. Satu, kita belum tahu bacaannya. Oh ternyata bacaannya bagus, iya, tapi pahamnya harus pasti berbeda. Itu harus hati-hati. Masjid kita punya paham tersendiri. Contohnya apa? Nggak tertulis. Ustaz Tajuddin sudah meletakkan dasarnya. Contoh, baca Fatihahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tamu kuculuk-kuculuk karena kitanya kagak pada bisa. Ustaz Tajuddin lagi sakit misalkan. Ternyata dia datang ngimamin nggak pakai bismillah. Wah, rugi kita. Rugi. Ustaz Tajuddin habis sholat wirid jahar, astagfirullahaladzim li wali walidayya wal jamil muslimina wal muslimat. Dia lagi sakit, datang orang yang bermakmum awalnya, lalu pahamnya berbeda, masuk menggunakan cara dia, sama aja tamu dikasih air minta nasi goreng, tapi kagak bilang sama orangnya, kan begitu. Maka mohon maaf, yang namanya tamu itu kudu kulonun. Ada orang biar kata dia pinter hafal Quran, ngomong ini imamnya mana, imamnya nggak ada, kulonun, mohon maaf, saya kalau ngimamin nggak pakai baca bismillah, nggak pakai wirid jahar, kira-kira diterima apa enggak? Kata Pak Haji, ya daripada kagak ada, jangan kagak pakai wirid, jangan nggak pakai bismillah, nggak pakai kecap aja saya mah doyan, kan begitu, maksudnya mie ayam, jalan, begitu, itu baru orang bener. Kadang-kadang kan enggak, merasa pinter sendiri, merasa alim sendiri, merasa hafal Quran, merasa hafal surat-surat panjang, dia langsung jalan begitu saja. Padahal ada orang-orang yang harus jadi pertimbangan. Ini masalah ideologi, nggak main-main ini Pak, nggak main-main. Maka orang yang diimamin itu, ya kalau yang kayak begitu, mohon maaf nih, kalau terawih kagak datang misalkan imamnya, pada sakit, ini kan 8, ternyata dia 20, terima apa kagak? Kan capek, lah kok jadi 20 ini, kan begitu. Nah maka harus kelonungan orang itu, kan harus begitu ya Pak ya, harus tepak seliro, tenggang rasa. Nah dalam ibadah juga harus begitu. Nah Kanjeng Rasulullah pokoknya masuk Bilal qomat, atau Bilal qomat Kanjeng Rasulullah masuk. Ini menunjukkan, dua riwayat ini menyatakan yang namanya imam masuk datang belakangan. Terjadi nggak di Al-Hidayah? Nggak. Terjadi nggak Pak Ustadz? Kayak Rasulullah begini. Jadi imam itu masuk belakangan apa masuk duluan? Kadang-kadang apa ini? Kadang-kadang duluan, kadang-kadang belakangan. Kalau imam kita masuk belakangan karena ketinggalan, gitu. Ini bukan karena ketinggalan, kita memang udah siap, udah sholat sunnah, udah yang lain-lain. Tapi memang pandangannya para fuqaha, para ahli fikih, Rasulullah masuk dalam masjid, Bilal qomat, atau Rasulullah dikomatin, qomat dulu Bilal baru Rasulullah masuk. Ini menunjukkan sunnah masuk seperti itu. Maka ini ajaran daripada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau imam sudah siap, juru qomat muadzin atau Bilal sudah siap, nggak usah ditunda, qomat langsung. Ada yang sholat tinggalin. Ada 2 orang nggak sholat, lagi sholat 2 orang, yang sudah settle, yang sudah siap 10 orang, 15 orang, milih yang mana? Yang 10. Kita mah nungguin yang 2, tungguin, nah kasihan. Udah selesai 2, datang lagi kucuk atu, nggak kelar ini, nggak kelar. Maka harus difahami ya, ini diajarkan oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah sampai situ dulu. Saya kira ini udah banyak ini. Kalau makanan mah kira-kira kayaknya udah ngap ini. Saya punya keyakinan keluar dari masjid juga lupa lagi nih, gitu ya. Dah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik apa yang saya sampaikan atau di luar materi. Cuman kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa PR. Baik, silakan. Silakan Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perjalanan jauh, namun kadang-kadang kita perlu sholatnya di jamak, kosor, di perindas atau digabung. Nah kadang-kadang orang itu pas pada saat sholat maghrib misalnya, kita mau gabung dengan isya, apakah kami itu boleh ikut sama imam yang sholat normal dulu 3, terus kemudian nanti kalau sudah selesai kita baru jamak yang isya itu 2? Ini apakah boleh gitu? Baik. Ya, atau kebalikannya gitu. Baik. Jamak takhir. Baik. Misalkan Pak Haji pulang kampung ke Klaten gitu ya, ke Klaten. Sampai di Klaten nih, rencana mau 3 hari, rencana ya Pak Haji. Maka dalam 3 hari itu kita masih boleh jamak, boleh kosor. Karena kita bukan mustautin, namanya musafir, orang yang sapar. 3 hari boleh. Misalkan kita pulang kampung 3 hari, di kampung kita sholatnya jamak kosor boleh. Jamak saja boleh, kosor saja boleh. Tapi jamak dan kosor juga boleh. Begitu, baik takdim atau takhir. Nah sekarang sholat maghrib dengan isya, saya kan masih punya amunisi jamak, saya jamak. Boleh nggak saya bermakmum kepada orang yang itsmam, yang sempurna? Ya nggak boleh. Karena apa? Yang itsmam itu mustautin, orang yang berdomisili. Sedangkan kita itu orang musafir. Maka untuk yang kedua kalinya, karena kita nggak boleh bermakmum kepada orang yang itsmam, begitu pula orang yang itsmam tidak boleh sholat atau bermakmum kepada orang yang musafir. Maka sunnahnya kalau orang jamak dengan kosor atau jamak dan kosor itu kalau sudah di pulang kampung di rumah, nggak di masjid, tapi di rumah saja. Begitu. Kenapa? Menghindari adanya jamaah antara yang sempurna dengan yang jamak atau kosor. Maka nggak sah. Begitu. Maka hati-hati banget kalau kita dalam kondisi pulang kampung di rest area berhenti untuk melaksanakan sholat, bagusnya sendiri aja langsung, nggak usah nyari jamaah. Kan mulai sekarang itu saya sering lihat itu Pak di kilometer berapa gitu ya. Saya waktu itu jalan ke Cirebon, itu zuhur sholat jamaah, kan begitu. Antar orang sempurna, orang kampungnya gitu ya, itu di kilometer berapa ya saya lupa tuh. Jadi orang kampung situ menghidupi masjid yang ada di kilometer itu, begitu. Lalu yang makmum orang-orang yang safar, orang-orang musafir, ya nggak sah, kan begitu. Lagi-lagi beribadah saja harus punya ilmu, harus ada ketentuan, ada teknis yang diatur dalam masalah fikih tadi. Jadi walhasil jika kita melakukan majmu, jama atau qasar dalam rangka kita masafatil qasar, melakukan perjalanan atau disebut musafir, tidak diperkenankan untuk bermakmum kepada yang sholatnya sempurna, atau yang sempurna sebaliknya, nggak boleh. Misalkan Pak Haji sampai di rumah, sholatnya masih jamaah sama qasar, di sana masih ada orang tua, masih ada yang lain kan gitu. Ayo sholat berjamaah, jamaah di rumah, nggak bisa. Kalau mau berjamaah harus melepas jamaknya, harus melepas kosornya. Jadi harus sholat sempurna, nggak boleh jamaah, nggak boleh kosor, begitu. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika perang atau ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah. Jadi sholat jamaah sama kosor itu terjadi saat Rasulullah itu melakukan perjanjian Hudaibiyah. Begitu ya Pak Ji ya? Tapi kalau untuk ada makmum, ada imam juga bisa ya, misalnya kita sama istri untuk di jamaah gitu ya. Ya. Itu bisa ya. Jika kita melakukan perjalanan satu keluarga, saya misalnya Pak Haji, istri, anak, cucu, mantu, misalkan begitu ya, kumpul semua melakukan perjalanan safar lebih dari pulang kampung, maka ini orang yang musafir semua, maka boleh nggak kita berjamaah? Boleh, silakan. Jadi jamaahnya itu hanya kepada orang yang musafir, begitu. Maka nanti kalau nanti di rest area pulang kampung, hati-hati tanya ya Pak Jia, panjenengan sholatnya sempurna atau jamaah atau qasar? Oh saya sempurna, harus mundur, kan begitu. Maka saya selalu, karena yang namanya jamaah dan qasar itu rukhsah itu dispensasi,
keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin, itu mah puasa. Qasar gimana? Jama' ayatnya. Enggak ada yang hafal nih. Kalau faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, itu ayatnya ayat puasa. Puasa ketika di perjalanan. Begitu. Nanti saya cariin ayatnya, lupa saya. Hadisnya juga. Jadi ketika kita berjamaah dengan orang yang sama-sama jama', sama-sama qasar, maka diperkenankan. Yang nggak boleh itu sempurna dengan jama' atau qasar atau sebaliknya. Begitu. Tapi kalau sama-sama boleh, silakan. Begitu ya Pak Ji ya. Silakan. Ada lagi? Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, boleh. Baik, jika ternyata tahu setelah dia sholat kok masih ada cukup waktu, harus diulang. Harus diulang. Namanya yang ada. Misalkan nih, ada orang jamaah nih di rest area. Ada orang di rest area. Langsung tuk 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 tuk, wah sholat, ikut ah. Ternyata sholatnya sholat jama'. Kelar kita, baru tahu, lah saya sholat jama' Pak, saya sholat qasar. Waduh, saya tadi makmuman. Maka ketika melihat ada waktu yang masih sempat, kerjakan ulangi, namanya yang ada. Karena nggak sah kalau dia sempurna. Kecuali si makmum ini datang mengikuti sholatnya imam dalam kondisi mau jamak juga mau qasar juga, nggak ada masalah kalau itu sih ya, karena sama-sama jamak sama-sama qasar. Ternyata ini mau itsmam, maka guru saya dulu Mbah Maimun, Mbah Umar, saya kan selalu nderek Bu. Nderek itu suka ikut ketika mereka itu safar. Itu mereka itu memberikan ilmu itu dalam perjalanan begitu. Nah kalau Mbah Maimun unik, kalau dia menggunakan jamak, jamak saja, qasarnya enggak. Tapi kalau menggunakan qasar, qasar saja, jamaknya enggak. Muridnya jamak juga, qasar juga. Maksudnya saya. Dalam hati saya, ya payah amat orang dikasih jamak qasar nggak dipakai. Tapi guru saya enggak begitu. Kalau jamak, jamak saja, qasar enggak. Tapi kalau melakukan qasar, qasar saja, jamak tidak, begitu. Itu hebatnya orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, pengen hanya melakukan sesuatu yang bahasanya rusuh. Nah beliau itu selalu ngajarin sama saya begini, Cung, kalau di dalam perjalanan harus punya asumsi semuanya orang itu itsmam, sempurna sholatnya. Lah terus kita satu-satunya orang yang majmu, yang musafir, maka kita harus memisahkan diri gitu. Jadi kita yang menterasingkan diri. Jadi asumsinya semua orang sholatnya sempurna, maka kitalah orang yang jama' atau yang qasar begitu, sehingga kita nggak nyampur begitu. Kadang-kadang enggak, ini karena nggak tahu artinya, nggak tahu ilmunya, kumpul, ayo sholat bareng di bandara, di mana dan sebagainya, kan begitu. Maka mohon maaf ya Pak, ya Bu, saya kira ini dalam posisi hal-hal yang kayak gini ini adalah fikih yang berkembang di Indonesia, di dunia modern dan sebagainya. Maka kalau kejadiannya kayak tadi nggak sah. Kalau ada waktu, cukup waktu, ternyata maghrib misalkan 10 menit, 3 rakaat itu 10 menit, masih ada 10 menit yang ada, harus diulangi. Kenapa? Karena sholatnya tidak disahkan karena berjamaah dengan orang-orang yang ya ngulang. Dari awal, namanya iadah. Karena sholat yang berjamaah dengan orang yang sempurna nggak sah, atau sholat ya dengan yang qasar nggak sah. Begitu, maka harus diulang. Harus diulang. Jika cukup waktu, kan begitu. Kalau nggak cukup waktu, berarti nanti jatuhnya qadha. Begitu. Maka hati-hati di perjalanan itu, hati-hati. Saya selalu Bu, Pak, kalau di perjalanan itu sholat jamaah, sholat qasar, lalu misahin diri, menterasingkan diri gitu. Nggak mau nyampur. Kenapa? Pun kalau di situ ada masjid Bu, ada tempat sholat, kok katanya dipakai Jumatan? Wong orang melakukan pekerjaan safar itu Jumatan nggak, ini kok nggak wajib?
nggak wajib melakukan Jumatan itu di perjalanan itu nggak wajib. Bahkan kalau kita di kampung orang nggak mengesahkan Jumat. Saya pernah diomelin sama guru saya Mbak Umar Faruk. Diomelinnya begini. Mohon maaf, nanti jangan sampai nggak mau khotib ya, tapi ya. Berdua ini kan khotib nih, takutnya nggak mau khotib lagi ntar kayak saya. Saya pernah ditanya begini sama guru saya Mbah Umar. Kowe saking pundi cung? Jakarta Mbah. Begitu. Sudah jadi alumni Pak. Oh Jakarta nggih. Iya. Sering khutbah tah? Begitu ngomongnya. Kan Mbah Umar itu nyanternya dulu di Cirebon, pakai tah kalimatnya belakangnya itu. Cirebonan tuh begitu. Sering khutbah tah? Saya bilang, kolo-kolo Mbah. Sekali-sekali gitu. Sekali-kali Mbah. Oh. Lalu guru saya ngomong lagi begini. Sampean ngerti tambotan kalau sampean itu tidak mengesahkan Jumat. Kaget saya Pak. Pikir-pikir kok nggak mengesahkan Jumat. Misal nih, saya orang Ceger diundang khotib di Cilangkap. Ada 39 orang, 40 plus saya, maka Jumatannya nggak sah. Saya kan orang Ceger, bukan orang Cilangkap. Yang wajib mendirikan Jumat, yang mustautin di Cilangkap, bukan yang di Ceger. Loh ini khotib kemana-mana, jauh banget. Khotib di Cibubur, di Cilangkap, gayanya kayak kiai beneran. Padahal kata guru saya, sampean ngertos temboten kalau sampean nggak mengesahkan Jumat. Baru ngeh saya, oh iya ya, khotib itu tidak mengesahkan Jumat. Andai saja 39 plus satu orang itu Ustaz Tajuddin yang khutbah, nggak sah. Hati-hati itu. Kenapa? Karena yang wajib Jumatan itu orang yang ahlil qaryah. Begitu, ahli qaryah. Begitu. Sedangkan Ustaz Tajuddin tinggalnya di mana? Di Ceger. Sedangkan khutbahnya di mana? Cilangkap. Oh iya bener kan begitu. Ternyata ini juga berlaku oleh orang-orang yang musafir. Kalau saya jadi orang yang musafir melakukan bepergian ke Rembang misalkan begitu, maka saya sholat Jumatnya tidak mengesahkan Jumat. Tidak mengesahkan. Kenapa? Karena saya bukan warga. Kan begitu. Maka tidak wajib Jumat. Tidak wajib Jumatan. Wajibnya sholat zuhur. Begitu. Tapi saya ngomong begini jangan sampai nggak jadi khotib ya. Tergugur lagi masjidnya kan gitu. Bingung kan begitu masjid. Lah itu berasumsi saja kira-kira jamaahnya udah 40 orang lah kan gitu. Saya kira begitu. Ini hati-hati, harus hati-hati apa ya. Maka kalau nanti bepergian safar, kecuali dalam golongan kita, dalam jamaah kita, nggak usah ikut safar, nggak usah ikut jamaah yang lain. Kita aja yang mendirikan jamaah begitu. Begitu ya, biar lebih aman. Biar lebih aman. Cukup ya? Oh satu lagi, silakan. Monggo Ibu. Oh iya. Ibu minta dimaklumi apa minta jawaban? Biasanya yang bertanya seperti itu minta dimaklumi. Kan gitu. Saya jawab ya. Yang namanya sholat yang wajib diqashar atau dijamak itu ada jamak dulu, jamak. Qashar di belakangan. Sholat boleh dijamak itu kalau ada alasan, ada ilat namanya. Ilatnya pertama masafatil qashar, menempuh perjalanan. Nah perjalanan minimalnya itu 86 km. Jakarta Tanjung Priuk 86 km belum? Belum. Berapa? 30-an ya. Jakarta Kalideres, Ceger Kalideres 22 kilo. 22 kilo. Selebihnya kesananya baru Cikokol itu kan udah Tangerang itu, provinsi lain. Kan begitu ya. Nah, 86 kilo. Terus safarnya dalam kondisi safar mubah atau safar sunnah. Safar mubah itu bagaimana? Kaqadha'i dain, nagih utang. Punya orang utang di jauh, kita nagih ke sono, boleh. Atau perjalanan sunnah, mau ibadah.
ziarah kubur. Tuh nanti kan ada ziarah tuh. Itu perjalanan sunnah. Atau perjalanan wajib, ka haji wa umroh, seperti haji dan umroh. Perjalanan sunnah tuh banyak, silaturahim. Yang nggak boleh perjalanan sunnah. Apa contohnya? Saya mau ngelancong. Ngelancong ki apa ya? Ngapel. Tapi udah nggak pantas lah. Si fulan anak muda punya pacar di Jogja, ngelancong dia, wakuncar. Waktu kunjung pacar. Itu namanya perjalanan maksiat. Nggak boleh jamak. Nah itu alasan ya. Ada perjalanan yang 80 dan perjalanannya minimal perjalanan mubah, sunnah atau wajib. Dah. Setelah itu orang-orang yang jamak itu, jika orang itu selalu melakukan jamaah di masjid, kok turun hujan besar seperti tadi, boleh jamak antara maghrib dengan isya, walaupun nggak melakukan perjalanan, begitu ya. Nah sekarang, iya, sekarang kita melakukan perjalanan kurang dari masafatil qasr, kurang 86 kilo, kurang. Yang kedua, alasan apa? Hujan besar dan sebagainya. Hanya ada alasan macet. Ternyata masuk waktu maghrib kita adanya di busway, ada di MRT, ada di LRT misalkan gitu. Yang nggak mungkin kayak 02 kita bisa turun. Kan harus pakai shelter kan, harus pakai halte. Ternyata terjebak macet, maghrib masuk, habis waktunya. Apakah boleh jama? Apakah boleh qasar? Tetap tidak boleh jama, tidak boleh qasar, karena tidak dalam posisi yang disebutkan para muallif. Nah ini yang mau saya jelaskan. Sampai jam 8 ini. Bagaimana? Jadi bagi orang-orang yang melakukan perjalanan, kok ternyata kejebak macet tapi jalanannya masih tolelir gitu, masih pendek masafatil qasrnya, jaraknya misalkan cuma 20 kilo, Tanah Abang Jakarta Ceger misalnya, tapi macetnya apalagi sekarang lagi gali-galian, bulan Desember kan mau ngabis-ngabisin itu banyak proyek misalkan gitu. Nah bagaimana caranya ini? Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, jika kita sudah tidak bisa terhindar dalam hal itu, ada satu sholat namanya lihurmatil wakti, lihurwatil wakti, untuk menghormati waktu. Sholat menghormati waktu. Maka ketika masuk waktu, Allahu Akbar, wa maghrib nih, dan ternyata kita belum bisa sholat ini karena macet, stuck gitu, nggak bisa berhenti, nggak bisa turun dan sebagainya, maka niat dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, saya niat sholat maghrib lihurmatil wakti, karena menghormati waktu. Saya niat sholat maghrib untuk menghormati waktunya sholat maghrib. Tidak ada gerakan, tidak ada bacaan, hanya niat saja. Ternyata jam 7 kurang 10 nyampe rumah, masih ada waktu apa enggak? Sholat. Berarti masih dalam koridor sholat. Tapi ketika datangnya jam 9 malam, maghrib udah hilang tuh, maka nanti sholat juga maghrib. Nah tapi sholat maghribnya bukan jadi adaan, rubahnya jadi kodoan. Sama halnya kayak ibu bayar listrik, biasanya tanggal 20, tanggal 10, tanggal 10 belum bisa bayar karena belum punya uang misalkan, bayarnya tanggal 20. Datang ke PLN, saya baru bisa bayar. Kata PLN begini, udah nggak usah dibayar kan udah liwat. Begitu Bu, PLN ngomongnya. PLN ngomongnya begitu apa enggak? Udah nggak usah dibayar kan udah lewat. Kemarin harusnya tanggal 10, ini kan tanggal 20. PLN nggak mungkin ngomong begitu. Maka bayar plus dendanya. Nah bayar plus dendanya itu namanya sholat qadha. Kalau kita nggak mendahului dengan lihurmatil waktu tadi, maka qadhanya ada lebihannya, utang, namanya dosa. Kita kerjakan qadha, dosa, karena mengerjakan sholatnya kagak di waktu sholatnya. Tapi karena kita melakukan sholat hurmatil waktu, menghormati waktu, maka hilang dosanya, walaupun kita mengerjakan sholatnya di luar waktu. Ini mah orang fikih. Kadang-kadang orang fikih itu kelihatannya bikin-bikin aja, asal-asalan begitu ya. Tapi itulah
aturan main yang ada dalam masalah ibadah. Jadi kayak ibu tadi, kalau memang tidak punya kesempatan untuk turun, tidak punya kesempatan untuk mengerjakan sholatnya, maka hendaknya niat saja. Saya niat sholat maghrib untuk menghormati waktunya, begitu. Jadi menghormati waktunya. Nanti jam 9 sholat maghrib. Sholli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati. Harusnya adaan kan? Ganti qadhaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Berarti itu qadha tuh. Berarti itu sholatnya qadha. Ini hanya untuk membantu. Nanti sholat hurmatil waktu itu ada ketika kita mau haji mau umroh. Haji dan umroh itu sholat di atas pesawat nggak sah. Ingat-ingat bu, sholat di atas pesawat itu nggak sah. Kan tayamumnya nggak sah. Boleh dilihat di pesawat emang ada debu, nggak ada. Itu nggak cukup syarat. Nanti ini ya 10 tahun lagi lah ada keterangannya loh. 10 tahun lagi. Paham ya bu ya? Iya. Boleh. Kalau yang kayak tadi boleh takhir. Takhir, memilih. Takhir, boleh maghrib dulu, boleh isya dulu. Berarti tertib itu pak. Kalau maghrib dulu baru isya tertib. Kalau isya dulu baru maghrib berarti mendahulukan waktu yang punya waktu kan isya. Begitu. Ya takhir, memilih. Silakan aja mau yang mana kan gitu. Kan gitu. Yang nggak boleh nggak sholat. Nah gitu. Walaupun sudah hurmatil waktu kan begitu ya. Begitu ya bu ya. Baik. Apanya? Ya 3 rakaat. Masa 4 maghrib? Dikosor begitu? Nggak boleh. Maghrib nggak boleh dikosor. Lah kalau maghrib dikosor jadi 1 bang. Kan begitu. Kalau maghrib nih yang boleh dijama 3 dan 4, 4 dan 4. 4 itu zuhur asar. Maghrib, isya itu boleh dijama. Jama itu mengumpulkan sholat. Tapi kalau dikosor nggak boleh. Yang 3 itu nggak boleh. Lah jadi 1 sholat, bagaimana ceritanya? Sholat witir. Subuh dikosor, habis. Mendingan kagak sholat kalau begitu. Yang boleh itu yang rubaiyah, yang 4 rakaat. Kalau kosor, begitu ya. Nggak apa-apa. Orang bingung namanya bingung kan begitu. Saya kira ini ya bu ya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.